Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Maulana dengan NIM 1924011504. Pada video ini saya akan mengerjakan ujian akhir mata kuliah statistika. Berikut adalah kartu akhir ujian saya. Langsung saja ke dalam materi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek hasil penelitian kualitatif saya yang saya beri judul pengaruh intensitas penggunaan handphone terhadap perkembangan anak. Bab 1 pendahuluan. Alasan utama saya mengambil topik ini karena kita sama-sama tahu fenomena penggunaan gadget atau handphone pada anak-anak di bawah umur saat ini sudah sangat masif. Handphone memang punya nilai edukasi, tapi kalau penggunaannya tidak terkontrol, ini memunculkan kekhawatiran besar. Dari fenomena ini, saya membagi masalah ini ke dalam empat variabel independen atau variabel X, yaitu intensitas penggunaan, dampak sosial dan emosional, dampak akademik, dan dampak fisik. Saya ingin menguji apakah keempat variabel ini punya pengaruh yang signifikan baik secara finansial sendiri-sendiri maupun secara simulat dan bersama-sama terhadap variabel independennya yaitu perkembangan anak. Kemudian untuk metodologi saya menggunakan metode kualitatif explanatory karena saya ingin mengukur hubungan sebab akibat antar variabel. Untuk sampelnya saya mengambil 25 responden. Teknik yang saya pakai adalah purposive sampling. Jadi saya hanya membagikan kuesioner kepada responden yang memang sesuai dengan kriteria yaitu anak-anak di bawah umur yang aktif menggunakan handphone. Kuesioner ini diisi menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Setelah data setelah 25 data mentah tersebut terkumpul, saya melakukan proses tabulisasi dan mengujinya menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, ini adalah bagian terpenting yaitu bab 3 hasil dan pembahasan. Sebelum saya melakukan uji regresi, hal wajib pertama yang saya lakukan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas dengan responden sebanyak 25 orang dan batas kesalahan 5%, nilai R-table adalah 0,396. Hasil perhitungan korelasi person menunjukkan seluruh item kuesioner saya dari X1 sampai Y memiliki R hitung di atas 0,396. Jadi kuesioner ini terbukti valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas, seluruh variabel mendapatkan skor Cronbach apa di kisaran 0,84 hingga 0,90,92 karena angkanya jauh di atas batas 0,60 maka data ini dinyatakan reliable atau konsisten. Dari sisi profil responden, Bapak atau Ibu bisa lihat pada diagram ini. Responden penelitian ini terdiri dari 68% laki-laki dan 30% perempuan. Sekarang kita masuk ke perhitungan statistik dan uji hipotesis berdasarkan hasil pengolahan dan regresi. Saya mendapatkan beberapa temuan penting. Satu, pada tabel ringkasan model, kita bisa melihat nilai R square sebesar 0,419 atau 41,9%. Ini mengartikan bahwa variabel intensitas sosial, akademik, dan fisik mampu menjelaskan atau mempengaruhi perkembangan anak sebesar 41,9%. Sisanya yang sekitar 58% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak saya teliti dalam penelitian ini. Kemudian untuk pengaruh simultan atau UGF, nilai signifikannya menunjukkan angka 0,0228 karena angka ini lebih kecil dari 0,05.
Maka hipotesisnya diterima. Kesimpulannya, secara bersama-sama keempat variabel ini berpengaruh signifikan terhadap perkembangan anak. Lalu bagaimana secara parsial atau uji T? Pada tabel koefisien ini kita bisa melihat bahwa nilai koefisien untuk variabel X sebagian besar bernilai negatif. Arah koefisien negatif ini sangat logis dan realistis. Artinya ada hubungan yang berbanding terbalik. Semakin tinggi dan semakin parah dampak negatif penggunaan HP tersebut, maka skor atau kualitas perkembangan anak akan semakin menurun. Sebagai penutup, kesimpulan dari proyek penelitian ini adalah instrumen yang saya buat terbukti valid dan reliable. Dan secara sistematik memang terbukti bahwa paparan screen time yang berlebihan dan dampak negatif yang menyertai sangat berisiko menurunkan perkembangan sosial, fisik, dan akademik anak. Oleh karena itu, saran nyata dari penelitian ini adalah peran proaktif dari orang tua untuk mengontrol dan membatasi waktu layar anak sangatlah krusial. Selain itu, pihak sekolah juga sangat diharapkan bisa mengadakan sosialisasi terkait literasi digital sejak dini. Demikian presentasi laporan penelitian statistika ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak atau Ibu dosen penguji untuk menonton dan menilai video ini. Semoga hasil memenuhi ekspektasi ujian perbaikan hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.